Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triviana Melisa dari Program Studi Pendidikan Biologi Mahasiswa Semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pembelahan sel secara meiosis. Bisa kita lihat gambar di sini. Ini merupakan contoh dari pembelahan sel secara meiosis. Jadi, pembelahan sel secara meiosis terjadi pada sel kelamin. Nah, pembelahan sel secara meiosis itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Ini merupakan contoh dari pembelahan sel secara meiosis 1. Adapun pembelahan sel secara meiosis 1 itu terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, ada profase pertama. Tahapannya dimulai pada saat membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Jadi membran inti itu yang ini, yang bundar ini. Kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Ini maksud dengan kromosom ini adalah ini yang berbentuk ini. Kemudian terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non saudara. Kemudian pada tahap kedua ada yang disebut metafase 1. Dimulai ketika kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Ini maksud dengan kromosom ini adalah ini. Ini mulai berpisah kromosom. Kemudian tahap selanjutnya itu anafase 1. Dimulai saat kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Jadi ini bergerak ke kutub yang berlawanan. Kemudian yang terakhir ada telofase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Jadi pada pembelahan sel secara meiosis 1 itu dia menghasilkan 2 sel anakan haploid. Nah, kedua sel anakan ini digunakan lagi pada pembelahan sel secara meiosis kedua. Adapun tahapannya itu sama, yaitu dimulai dari profase 2, di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Kemudian ada metafase kedua, dimulai di mana kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian ada anafase kedua, yaitu kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian yang terakhir telofase kedua, yaitu nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin dan sitokinesis. Jadi jumlah sel anakan yang dihasilkan adalah 4 sel anakan haploid. Demikian hasil pemaparan materi mengenai pembelahan sel secara meiosis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.